اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Turunnya Al-Quran yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, dalilnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Dalilnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi bulan Ramadan diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Terus proses turunnya bagaimana? Turunnya Al-Quran itu dua proses. Yang pertama, fase yang pertama turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Bukan masjid Baitul Izzah ya, ke Baitul Izzah. Kemudian yang kedua, dari Baitul Izzah langit bumi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu turun 30 juz seperti apa yang telah kita di depan kita biasa baca Quran 30 juz. Tetapi dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pada zaman itu. Ya. Diturunkan yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian nanti ada lagi turun lagi surah Al-Mudaththir. Kemudian turun lagi surah Muzammil, surah Al-Lahab. Tidak berturun, tetapi kemudian kenapa dikumpulkan menjadi dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas? Ketika pada saat itu banyak yang menghafal Al-Quran, para sahabat itu menghafal Al-Quran, tetapi mengikuti Quran dan banyak yang syahid, dikhawatirkan Al-Quran itu akan hilang, tetapi Allah jaga. Kemudian sahabat bersyukur dia mau bagaimana menjaga Al-Quran ini dengan cara bagaimana ditulis kembali Al-Quran itu seperti yang ada di Lauhul Mahfuz itu dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Dijelaskan lagi ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang mukmin saja, tetapi di sini dijelaskan Allah untuk semua manusia. Agar kenapa? Agar dia tidak tersesat, agar dia sukses, tidak hanya sukses di dunia tapi jelas-jelas akan sukses di akhirat. Kalau ingin bahagia, ingin terus jalannya dengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Al-Quran, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim disebutkan dalam Al-Quran, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia. Jadi siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi kemuliaan. Contohnya Ramadan. Kenapa bulan ini mulia? Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Manusia yang paling mulia di dunia ini siapa itu? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran kepadanya. Kemudian kota yang dimuliakan, dua kota yang sangat dimuliakan Allah, Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Bahkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan di mana malam ini
Kalau orang yang berbuat baik akan pahalanya seperti 83 tahun. Tetapi kalau berbuat buruk sama dosanya 83 tahun juga. Kenapa mulia sekali malam ini? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul. Jadi orang-orang yang insya Allah terus berinteraksi dengan Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran, mempelajari, memahami, apalagi mengamalkan, insya Allah juga akan menjadi orang-orang yang mulia. Insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin karena sudah 7 menit ya, tidak lama-lama saya akhiri dengan pantunnya. Pak Ahmad jual tomat, yang beli harus hormat, yang merasa umatnya Muhammad, ayo semangat kita sholat tarawih lebih semangat lagi. Ubur-ubur ikan lele, lagi ubur ikan lele. Kalau sholat tarawih jangan ribut ya le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.